Terus untuk soal midsole, durability, jelas penggunaan rubber ini ngebuat sepatu ini bisa 500 kilo ke atas. Jadi kalau kalian cari sepatu lari yang awet, unit Borka ini cocok. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Peng. Dan kali ini sambil ditemani dengan teh hangat. Supaya pita suara saya tetap aman, hangat ya, bukan panas. Kalau panas monyok. Saya akan membahas mengenai sepatu lari yang terbaru dari Unert. Di sini ya. Namanya Unert Borka. Jadi saya terakhir review Unert itu kalau nggak salah awal tahun kayaknya. Dan saya pakai buat lari 5 kilo. Unert yang ini tuh kemarin rilis 3 pair. Saya diberikan 3 pasang sama Mas Yosep, ownernya. Dan sudah saya tes buat lari 8-10 kilo. Dan ini yang baru, belum saya sentuh karena biar di review detail nanti bagus. Ini yang di review yang warna biru. Kita akan langsung cek. Perbedaannya sekilas ya, warnanya kinclong mentereng ya, kayak hijau stabilo, ciri khas sepatu lari. Mungkin teman-teman akan banyak bertanya kenapa kok sepatu lari warnanya biru dan hijau mentereng kayak gini. Jawabannya adalah supaya terlihat oleh pengguna jalan yang lain. Karena kan ini digunakan lari kan nggak mungkin di track lari terus, di road. Misalkan Daniel gitu kan naik mobil, lihat Hakim lagi lari. Nah, kalau misalkan ini dimulai dari subuh atau dari kegelapan, itu kan akan menyala, jadi akan lebih terlihat. Itu alasan di bagian tunya itu ada 3M, yang mana kalau dikena cahaya mobil atau cahaya motor dia akan mantul. Sekilas ini kita akan lihat di bagian tunya, ini ada laminasinya, yang supaya kenapa? Jadi kalau misalkan teman-teman kesandung batu, ya kan, atau kena tanah basah itu nggak langsung rembes, jadi akan terbuang di sini. Lalu kita akan lihat nih, nah ini meshnya ini campur sama kenit lembut, wajar karena Unert ini awalnya adalah dia juga memiliki pabrik upper. Dan yang berikutnya sekilas kita juga akan lihat di bagian liningnya ini mengorbankan berat, jadi lining yang busa-busa yang nggak penting dibuang. Dia hanya menyisakan satu busa itu di bagian heelnya untuk mencegah blister. Terus di bagian sininya heel counternya yang dikasih ini ya, busa. Sedangkan di bagian untuk ujung heelnya ini dia pakai bagian dari sweat gini untuk mencegah blister, tapi tetap ringan. Tongnya ini tipis. Ini memang dari sweat. Ini biar gak gesekan. Terus habis itu pakai kaos kaki. Kita lihat insole-nya. Insole wajar untuk sepatu lari. Ada gel foamnya di sini sama di sini. Ada arc supportnya juga. Terus kita lihat ada running lock-nya di sini 2 biji ya. Biar nggak melengsing kemana-mana. Dan logo unitnya tuh di samping ini bukan S ya. Ini bukan logo Skechers ya. Ini logo unit. Nah, terus kita akan melihat langsung di detailingnya di bagian outsole. Jadi outsole-nya ini menarik. Biasanya kalau sepatu lari itu outsole-nya rubber tok kalau brand lokal. Ini brand lokal yang saya baru tahu. Outsole-nya ini transparan, tapi di dalamnya tuh ada tulisan Unert-nya. Ini rubber ya. Jadi kemungkinan besar bisa awet di atas 500 kilo. Dah. Jadi ini campuran pilon dan EVA dan rubber. Dan ini ada plate-nya. Jadi sekarang ada 3 brand lokal yang pakai plate. Yang pertama tuh ada Mills ya. Terus ada ini dan ketiga Kangki yang TPU plate ya. Dan kita cek langsung ini beratnya nggak tahu berapa, kayaknya 250-an. Untuk ini size 45, 28,5 cm. Dan saya sarankan karena ini cuttingannya tuh narrow, harus up size setengah ya. Ini cuttingannya jelas narrow banget. Kalau kamu teman-teman pengen tahu yang agak wide foot, saya bandingin nih sama Hoka ya yang wide foot. Nih beda banget. Tuh, gede ya. Kelihatan ya, gede. Tuh. Gede banget sininya tuh, gede loh, lebar. Sementara ininya lebih narrow ya. Ini juga nih. Ini sepatu favorit saya nih, Adios Pro 3 tuh. Ya. Jadi
susunannya itu lebih ke gini loh, neronya tuh gini, kayak menyempit gini loh, ya, menyempit gini. Jadi buat teman-teman yang kakinya lebar banget, jebeber tuh harus naik 1. Mirip spek Squadra feelnya. Nah, kita akan lihat dulu langsung kalau dibuat tes. Kita lihat lagi. Tinggi ya. Jadi kemungkinan ini rebound, dan reboundnya ini bagus kelihatan. Jadi fungsinya TPU plate-nya buat itu. Dan kita akan lihat cushionnya. Kita akan fitting. Kita akan lihat fitting. Nah nih, saya tuh kakinya lebar gitu, jadi memang harus adjust 1. Nih segini kalau fitting. Dan ini cocoknya itu buat 5, 10, sampai 15. Kalau half marathon saya belum pernah nyoba, jadi saya nggak berani klaim. Mungkin kita harus tanya komunitas atau atlet. Tapi ini kalau disebut sepatu ngebut, enggak. Kemarin setelah hasil disebut sepatu buat isiran, masih banyak yang lebih empuk. Jadi ini sepatu buat peralihan antara isiran ke threshold, tempo lah. Jadi sepatu buat zona 3 kalau aku bilang. Ya, dan ini memang jaraknya jarak 5, 10, 15. Kenapa kalau aku mengatakan buat half marathon tuh belum? Karena biasanya kalau buat half marathon soalnya tuh kayak double. Ini contoh nih sepatu-sepatu buat HM nih. Lihat ya, 2 lapis. Ini TPU plate ini. Nih, 2 lapis. Mizuno nih. Pasti, karena apa? Karena tebel. Sama seperti ini sepatu half marathon nih. 2 lapis. Nih. Rata-rata 2 lapis kalau sepatu-sepatu buat HM. Ini sepatu buat 10. Ini Meta Speed Edge. Ini Meta Speed Edge. Kalau yang buat half marathon yang Sky. Ini yang versi Tokyo udah lama banget saya pakai. Ini udah saya pakai buat 10 kilo terus. Ini bisa dilihat ya. Ya. Mirip kan? Nah, mirip kan sama Meta Speed Edge kan? Nah, ini artinya memang ini buat jaraknya 10 sampai 15 karena ya, sepatu ini juga 10 15 nih, enggak tahu. Bos, ngeri banget tuh pantulannya. Asics tuh pantulannya. Tuh. Ya ini karena ini carbon plate ya, mahal. Sama masih awet sampai sekarang. Lebih ke titik mahal, dah gitu aja. Jadi secara umum kita akan review coba fittingnya. Untuk brand lokal yang mirip ini sama ini ya, Mills, Air Max Dynam Plate mirip, Ardilas Infinity Flash mirip, Ortus Hyperdrive mirip. Nah, jadi memang buat sepatu jarak mentok 10. Aduh, ternyata ini ya kelemahan kalau lubang pipih gini nih. Ini ya, sulit masukin ininya. Ini saya nggak pakai kaos kaki. Nih, nah. Satu aja. Nah. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Nih, kalau heel tuh enaknya kayak gini. Coba dilihat, di zoom di sini heelnya. Nih. Jadi tugasnya yang heel busa tuh di sini loh, biar nggak lecet di bagian sini loh. Nih, lihat nih, nggak kelihatan kamu. Nih, busanya tuh di sini untuk melindungi bagian sini biar nggak lecet. Nah, ini buat melindungi sini. Ini kan merah-merah nih, kalau nggak pakai kaos kaki. Nah, ini kalau buat jarak 9 atau 10 atau 15 sih enak. Di atas itu saya nggak rekomen karena saya belum coba. Dan kayaknya kalau melihat desain soalnya mirip sama Asics Meta Speed Edge, kayaknya ini cocoknya buat 10 kiloan. Sekarang kita akan nilai rate. Untuk upper 9-10. Saya sangat suka ketika ada sepatu lari ngasih 3M di bagian depan, karena ini artinya menjadi identitas bagi pelari, keamanan. Terus komposisi logo Unert-nya sama tulisan Borka-nya ini nggak terlalu norak. Pas, enak dilihat, apalagi gini. Terus untuk soal midsole, durability, jelas penggunaan rubber ini ngebuat sepatu ini bisa 500 kilo ke atas. Jadi kalau kalian cari sepatu lari yang awet, Unert Borka ini cocok. Ini bisa tahan 500 kilo ke atas.
Untuk soal cushion, dibilang dia nyaman banget, nggak terlalu, tapi dibilang reboundnya ada. Jadi secara umum untuk jarak pendek ini 9, untuk jarak panjang 7. Jarak panjang 6 atau 7, jadi pendek. Terus yang mengagetkan tuh pantulannya cukup tinggi. Bagus. Long legs. Oh, ini saya mau nonton soalnya. Terus habis itu insole bagus. Tapi saya cukup terganggu dengan lace hole yang warnanya lubangnya kotak-kotak gini ya. Karena seingat saya lubang-lubang yang saya tahu tuh kayak Mizuno Adidas tuh bulat. Kalaupun kotak pipih tuh nggak pipih banget tuh. Kayak Mizuno tuh enak bolongannya. Ini sepatu yang paling sering saya pakai nih. Jadi itu aja kalau dari saya. Untuk harga 300 ribuan worth. Sangat worth sekali buat Unerd. Satu lagi produk dari Jawa Timur. Dan satu kelebihannya adalah dia memproduksi size besar. Jadi itu kelebihan buat brand lokal juga, karena yang memproduksi size besar juga dikit. Kombinasi warnanya juga asik. So buat kalian yang mau cari sepatu yang durable, bisa buat segalanya, ini Unerd Borka 10 ini cocok menjadi inspirasi kalian atau menjadi referensi kalian kalau mau dipakai buat rotasi. Itu aja kalau dari saya. Coba tulis di kolom komentar kalian pendapatnya apa soal sepatu ini, atau ada yang udah pakai, monggo share testimoninya.